Halo Stockbit. Ini adalah akun recehku di Porek. Hmm. Oh, apa ya? Oh ini. Eh, Kalau lihat hijau semua kayak gini tuh seneng gitu ya. Hmm. Ini model sisa dividen. Sisa dividen. Bisa jadi berapa coba ini nanti? Oh, Malah ngiming-ngiming gitu. ben bisa diiming-imingi. Oh, disuruh analisa sendiri juga susahnya minta ampun kok. Eh, Sebenarnya saya juga heran sama kalian ya. Saya itu pengennya ngasih kalian didik kalian biar bisa analisa sendiri gitu, tapi ya tetap aja. Coba ketika aku ngasih signal, tebar-tebar signal, langsung tembus, nah naiknya drastis itu. Hai, emang favorit para newbie itu signal gratis. Apa aku buka membership aja ya, berbayar ya, cepet suge. Itu jadi mentor buat seminar gitu. Memang kan. Mana bro? Pukis tuh. Eh, Nah, jadi pemenang kita ada ini ya, item sejuta umat brand. Kok kayaknya kalian cinta betul sama brand sih? Why gitu loh, why? Kenapa why? Brand. Kenapa harus brand? Aku aja nggak pegang brand kok. Karena menurutku nggak menarik sih. Bukan hanya masalah valuasinya yang mahal. Kalau aku sih ya, kalau kalian cuma buat tradingin aja ngelihat bisa ditawar berapa sama market ya. Oke lah, brand. Brand kedua dimenangkan oleh Cuan. Ya minta Pak Prayogo juga. Tak kilo tadi yang minta Indi sama Toba banyak loh. Mungkin karena ada bocoran kemarin ya. Jadi pada ya sudahlah udah nonton. Terus PTBA sama Medco. Aku yakin nih kenapa banyak yang milih PTBA soal banyak yang nyangkut. Oke oke. Kalau Medco ini saham bagus sih. Aku juga pegang kalau Medco. Kalau PTBA cuma sapi perah aja buat nambah-nambah dividen. Oke, kita bahas dari Brand. Si Brand dulu. Kita terus sikirkan dulu. Dari Brand analisa teknikal Brand. Oke. Brand Barito Renewal Plus. Uh. Kalau yang pasang di sini udah profit 400% ya. Mungkin lebih sih. 300% iya 300 kan nggak dihitung anu awalnya kan, berarti iya 380%an, lumayan ini sih. Coba kalau dihitung dari daily kayak gimana. Sebenarnya aku kurang terlalu seneng ya time frame terlalu kecil suruh analisa itu. Nah udah aku bilang toh di kemarin hari area sini. Nah kalau secara analisa aku buat trading aja sih area sini udah mantul kan dia kan situ. Terus tadi sampai mana mas? Ini karena di atas ini kelihatannya kalau pakai mata telanjang aja ini nggak kelihatan. Tapi ini QM loh. Ini engulf ini QM. Engulf ini QM level. Kayak gini. Ini QM level. Tapi udah dimakan sama candle ini. Ini candle udah makan QN itu. Jadi mungkin ini besok bisa aja turun dikit dulu segini, ke sini lagi. Gini, 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 gini. Gini bisa jadi. Target berapa, Mas? Kalau sampai 5.000 kurang yakin ya. 5.000. Bentar ya. Kalau saya sih target deket-deketan aja 4.800 lah kira-kira. Jadi kalau kalian udah terlanjur pasang di area sini, ya sudah lah, mungkin bisa efek lagi di area sini. Cut loss, ya kalau dia tembus daerah sekitar sini lah. Jadi polanya kayak gini nanti. Kalau aku sih ya, aku bakal pending order di area sekitar sini.
Sini pending order. Coba yang kayak gimana sih? Woi. Nah ini long position. Sini buat pending order di area sini. Stop loss di sini. Take profit di 4.800. Kalau aku sih gak muluk-muluk ya. Kalau buat trading itu. Ya, itu aja udah profit berapa itu 20%-an sih. Nah, entryku di sini. Nah. Oke. Jadi, 18%, stop loss 7%. Lumayan kan? Gak terlalu gerus akun. Kalau kalian mungkin dananya masukkan aja 30%, 30%-an. Bisa aja sih. Cuma kalau ada yang bilang bisa naik ke 5.000 lah bang, coba cek dulu secara fundamental. Secara fundamental. Ini aku screenshot aja gimana ya? Entahlah, nanti balik aja. Secara fundamental kita buka RTI. Mana RTI ku? Mati lagi rokok. Kalau buat money flow ya, IHSG ini perlu kalian catat sebenarnya. Turnover berapa, frekuensi berapa, buat tahu nanti dana sebesar ini yang masuk ke IHSG itu arahnya kemana. Itu kalau money flow ya. Market cap-nya itu 10.000 triliun. Gitu. 10.000 triliun. Itu buat acuan. Jadi, market cap sebesar ini itu total semua market cap semua yang ada di IHSG dibagi rata, dibagi 600. Jadi misalnya gini, 600 saham itu kan punya market cap masing-masing, termasuk salah satunya brand. Gitu. Nah, itu masuk ke dalam sini. Nah, ketika market cap ini itu kan bisa berkurang bisa bertambah. Gitu loh. Kalau jumlahnya itu tetap, tapi kok saham kalian turun dalam, nah pertanyaannya, market cap sebesar ini tuh lari kemana? Gitu loh. Itu money flow namanya. Coba kita lihat brand. Money flow-nya bagus enggak? Secara money flow frekuensinya 6 ya. Ini 6T atau 6B sih? Volumenya 600 miliar. Dengan total market cap-nya 500 triliun. Nah, dengan melihat kayak gini aja, jika besok volumenya ini bisa 3 kali yang sekarang ini, arahnya kemana? Kalau 3 kalinya itu ke atas, ibaratnya volume turnovernya itu bisa jadi 18 kan? Bisa jadi 18 kali 3, 18, 8, 3, 24, 3, 24 sama dengan 54. Bisa jadi 54 M ke atas, itu bisa jadi dia bakal ngerek naik sekitar 2%-an lah. Gitu. Nah, tapi masalahnya market cap-nya itu sudah sebesar ini, gitu loh. Market cap ini kan 588T dibagi saham beredar, nanti dibagi lagi sama ini, harga saham. Nah, buat naikkan dia ke 5.000, itu berarti berapa persen? Gitu. Ayo ngitung. Berapa yuk? Dengan kata lain harus naik 20%. Tuh. Dengan kata lain, untuk naikkan dia ke 5.000, berarti market cap-nya ini harus setara dengan 700 triliun. 700 lebih lah. 760 gitu. 760 triliun. Nah, pertanyaannya, uang siapa? Uang siapa yang bisa masuk 220 triliun sendiri buat ke situ ngangkat seberat itu, Pak? Gitu loh. Sedangkan banyak pilihan saham di IHSG. Oke lah, sekarang itu trennya lagi tren geothermal. Cuma masalahnya uang sebanyak ini Pak, itu berat. Ini sudah masuk big caps. Dan kalian harusnya tahu rata-rata big caps itu naiknya lama, pelan. Gitu. Dua, secara finansial. Finansial tuh menariknya apa sih saham brand tuh? Aku juga belum cross check ya. Ini belum keluar karena dia ya masih baru lah namanya ya. Saham-saham baru kayak gini biasanya dia belum dicatatkan. Laporan keuangannya juga belum dicatatkan juga. Oke, statistik. Ini laporan keuangan EPS kayak gini itu diotak-atik apa enggak coba?
Yang jelas yang ini sih, ini jelas error, sistem error ini jangan dibaca. Ini loh, 12 ini kuartal 4-nya belum muncul ya. Nah, nanti kalau kuartal 4 ini secara momentum ya, momentum apa namanya itu? Earning momentums. Kalau ini bisa 2 kali lipat dari kuartal 1, misalnya kan kuartal 1 EPS-nya 3. Dia kalau 9 atau di atasnya 10 gitu, ini bisa dorong harganya naik. Bisa bentuk momentum naik. Tapi karena market cap-nya udah sebesar itu, saya yakin nggak bisa lebih dari berapa persenan lah, nggak bisa lebih dari 10-an, nggak bisa lebih dari 20 persenan, saya yakin. Mentok-mentok mungkin 11 sampai 15%. Jadi balik lagi 4.800. Jadi pun kalau ini nanti mau naik ke 4.800, pasti nunggu momentum kuartal 4. Nah, kalian sudah tahu lah kuartal 4 itu kapan. Kalau buat investasi sih kurang menarik menurut saya ya. Karena apa? Satu, dengan total aset 52T, sahamnya itu dijual 58T. Gitu loh. Ayo. Dengan kata ini 10 kali. PBV 10 kali. Tapi kan belum tentu Pak PBV 10 kali itu PBV penentu naiknya harga. Iya memang. Belum tentu saham yang PBV-nya tinggi itu gak bakal naik. Sedangkan PBV rendah gak bakal turun lagi gitu. Belum tentu. Memang. Saya yakin memang. Cuma pertanyaannya, saham semahal ini dengan profit sekecil ini itu kira-kira buat para foreigner, mereka asing itu tertarik nggak buat beli saham kayak gini? Karena orang yang jelas bisa masuk dengan momentum 220T itu cuma para foreigner, para orang asing, utamanya US. Kayak Morgan Stanley, Goldman Sachs, terus Fidelity, siapa lagi yang benar-benar asing ya? Goldman Sachs, Fidelity, Morgan Stanley, JP Morgan, ya, Amex, American Express, itu yang punya duit gede. Kalau kita rata-rata sih ya, jorong. Pak Prayogo kaya loh mas, Pak Prayogo itu asetnya di atas ratusan triliun. Orang goblok kayak mau masukin semua uangnya ke perusahaan yang cuma aset 50T, cuma ngasilin 400 miliar. Gitu loh. Kalian pikir naikin saham itu gampang gak? Kalian pikir tuh naikin saham sesimpel itu ya? Just Livermore aja, dia itu pernah bandarin kapas loh, komoditas kapas loh. Dan dia trauma sampai dia nyuruh manajer brokernya itu untuk menghapus kapas dari listnya gitu loh. Karena apa? Susah, nggak sesimpel itu. Market itu selalu punya caranya sendiri untuk menyeimbangkan harga pada suatu saat nanti. Gitu, lihat. Kalau untuk investasi, saya sih masih ragu. Saya nanti mungkin bakal nunggu brand, kiranya brand ya, dia kembali lagi ke harga awalnya sini, mungkin atau lebih dalam sah. Kalau ke harga 1000 atau 1200-an saya bakal beli. Tapi kalau masih di harga segini, saya yakin enggak buat investasi. Tapi kalau buat trading, oke lah. Kalian bisa ambil momentum ini, sini, dar, gitu. 4.800 lah. Kalau ternyata salah gimana? Ya sudah, dianalisakan kok protes. Oke, kedua, bateraiku mau habis. 18%. Enggak lah, sekalian dihabiskan aja baterai. Kedua, cuan. Prayogo. Cuan. Ngetren betul ya sahamnya ya. Aku cuma jadi ingat itu saham-sahamnya Bakri dulu itu naiknya tinggi banget loh. Yes. Kemarin udah pernah aku analisakan ya. Aku nunggu area sekitar sini loh. Kalau aku sih ya, aku nunggu area sekitar sini. Ini nanti kayaknya polanya bakal sama kayak brand. Nih, di area sekitar sini. Nanti mungkin dia bakal bentuk pola kayak gini sih. Gini, seret ke sini ya, terus ke atas sini. Targetmu mana mas brand mas? Kalau Petrindo. Kalau Petrindo aku malah yakin dia bisa ke 8.000 bisa. Kalau ke 10.000 entah, tapi kalau 8.000 7.000 masih bisa. Jadi nanti stop loss sini. Kalian masuk sini, TP di 8.000. Lebar banget mas TP-nya mas. Kalau aku sih gitu. Aku trader kapitalis, aku nggak mau rugi. Kalau aku rugi, aku mau untung banyak. Gitu. Jadi aku nunggu gini. Tapi yang takut ketinggalan enggak apa-apa. Kalian masuk aja setengah dulu di sini, nanti setengahnya nunggu dia turun di sini. Stop loss di area sini.
Coba kita cek dulu. Oh, belum kuhilangi. Coba kita cek dulu. Di sini ya, sini nah. Dah. Apa sih ini sih? Iya. Seginilah. Take profit 8.000. Oh, stop loss 12%, kalian bisa take profit 45% buat trading ya. Itu. Kalau kalian takut kayak ketinggalan ya tadi langsung masuk di sini, tapi nanti masih ada peluang dia bakal turun dulu ke sini baru lagi mantul ke atas. Targetnya 8 ribuan. Stop loss ini. Gitu kalau aku. Kenapa kok situ, Mas? Ini namanya supply demand level, supply demand gitu. Aku lebih setuju kalau dia nanti supply demand-nya area sini sih, karena ini area kuat, harusnya di area sini sih. Kalau kalian mau dapat area lebar sekali take profitnya, harusnya masuk di area sini. Sini loh, ada sini. Karena apa? Nah, di sini ada support, naik ke atas, turun, QM level, ini QM, terus naik ke atas sini. Ini area sini. Stop loss nanti di sini, take profit ini. Lebar kan dapatnya. Tapi kalau kalian terburu-buru ya di sini enggak apa-apa. Bagus kok. Kalau buat trader ini ya, kalau buat investasi kita cek dulu kesehatannya, kesehatan perusahaannya, cuan dan money flow-nya kayak gimana. Ini ketekan lagi. Sini aja kau. Cuan. Ini masih masuk momentum batu bara sih. Jadi laporan keuangannya bagus di sini. Ini bagus. Tapi ini karena udah lewat momentum batu bara, harganya anjlok jadi ya agak rungkat. Overview buat market flow-nya. Volume 19M, market cap 73. Bagusnya sebenarnya ini. Ini besar loh kenaikannya dia. Besok kalau dia bisa 3 kali volumenya ini, dia bisa naik sekitar 10 sampai 11% loh. Gitu. Dengan catatan dia break harga tertinggi hari ini. Gitu. Jadi kalau 19 kali 3 30 lah, 9 kali 3 27 berarti 57M masuk ke sini. Gitu, bisa. Kenapa? Karena saham di ISG yang punya kapitalisasi pasar 73 triliun itu banyak sekali. Dan ini termasuk kapitalisasi pasar ya besar sih, tapi nggak terlalu besar. Masih bisa naik lagi nih. Kalaupun 10.000 sih saya rasa nggak mustahil, tapi pasti bakal turun dulu sebelum ke 10.000. Atau mungkin konsolidasi dulu secara money flow. Karena apa? Dia butuh ngumpulin banyak dana di sana. Kalau langsung dinaikin kayaknya nggak mungkin. Dia pasti butuh nyiptain euforia dulu. Gitu. Kalau secara tadi balik lagi ke case stats buat investasi ya nggak menarik juga. Satu, cash flow-nya untuk perusahaan batubara cash flow minus itu enggak lah akui. Dua, PBV-nya gila, harga wajar 145, aset 22T, market cap 73T. Berapa kali itu coba? Berarti kalian butuh uang 73 triliun buat beli perusahaan yang sebenarnya harganya cuma 2 triliun. Itu menurutku nggak menarik. Ya, tapi kan ini perusahaannya Prayogo, Mas. Rata-rata itu menurut aku tetap nggak menarik. Kalau ada yang lebih menarik, kenapa sih kayak gini gitu loh? Kalau buat invest enggak, jangka panjang enggak. Price earning ratio. Jadi kalian butuh waktu 200 tahun. Kalau kalian invest di sini baru balik modal. Enggak, maksudnya price earning ratio kan dia itu ibaratnya kalian tanam modal kan. Kalian tanam modal di perusahaan yang bisa ngasilin 1M gitu. Nah, kalian tuh harus tanam modal berapa? Gitu. 1M itu 1M per tahun ya. Berarti kan harus tanam modal 200M buat perusahaan yang bisa ngasilin 1M per tahun. Worth it enggak kira-kira? Kalau aku sih enggak worth it. Karena apa? Kalian butuh 200 tahun buat balik modal hasil investasi kalian. Enggak. Secara gross profit margin sebenarnya ya debt to equity ratio masih normal, stabil, utangnya stabil, bagus. Cuma ya balik lagi lah. Aku kurang tertarik kalau buat investasi. Kalau buat trading that's okay. Oke. Kedua, Goto sebenarnya kemarin udah aku bahas loh. Perasaan di video kemarin udah aku bahas. Ya udah aku bahas lagi. Goto kalau kalian mau tahu ya analisa aku dalam betul.
Karena sebenarnya aku juga ngelirik saham Goto ini, tapi kalau masuk sekarang kayaknya enggak. Ada momentum yang saya tunggu untuk masuk ke Goto. Yaitu kebijakan pemerintah yang harus dirubah, utamanya soal batas atas sama batas bawahnya para Gojek driver itu. Terus nunggu Goto nanti apa dia itu bakar-bakar duitnya, dia itu balik modal dulu. Dia itu bisa ngantiin bakar-bakar duit. Baterai aku mau habis. Goto. Tapi kalau secara analisa buat trader sih gimana sih? Ayo Goto. Kemarin udah aku bilang kan, targetnya di sini dia. Di sini. Dia susah kalau mau naik. Kenapa? Ini area distribusi besar di sini. Ini area distribusi. Nah, dar ke bawah. Area supply ini. Ini enggak bagus. Kecuali kalau area ini udah ditembus gini, baru aku pasang. Ini udah target. Kalau aku sih enggak bagus, aku enggak pasang di Goto. Satu. Ini ada support. Support. Di sini ada area supply. Udah fix. Targetnya sini. Target di 80-an. Ya mungkin mentok-mentok naik 90 sampai 100 inilah. Nanti bakal balik lagi ke bawah dia. Kalau aku Goto sih enggak sih. Kalau buat trading ya enggak tertarik aku. Kalau buat investasi Goto, Gojek, Tokopedia. Nah, per share-nya itu bagus sebenarnya dia itu. Naik loh, dia cenderung naik loh. Earning per share naik dia. Earning per share naik. Buat market cap-nya ini termasuk kecil. Buat saham teknologi termasuk kecil ini. Ekuitasnya, asetnya ini 132T. Tapi market cap-nya 91. Dengan kata lain, dengan uang 91 triliun, kalian bisa beli perusahaan dengan harga 132. Tapi Goto asetnya nggak jelas mas. Asetnya itu aset digital, nggak bisa diduitin. Ya nggak apa-apa, terserah kalian lah. Coba akunmu tak jual ke bandar slot bro, laku nggak kira-kira? Itu maksudnya. Coba kira-kira akun YouTube-mu itu yang ada subscribernya aku jual. Bisa kebeli orang nggak kira-kira? Bisa. Lah itu namanya data digital. Karena apa? Data digital itu orang bilang itu minyak modern atau emas modern. Karena dia sangat penting sekali. Kalian mungkin yang nggak paham, orang-orang yang bukan IT ya, gimana susahnya dan gimana pentingnya data digital. Gitu. Ini masih menarik, tapi aku nunggu kebijakan pemerintah sama momentum. Nanti sehabis politik lah, aku lihat dulu kebijakannya gimana. Secara price earning ratio dia masih minus memang, tapi ini karena dia masih minus, aku bisa bilang ini perusahaan turn around. Ketika nanti Goto bisa nyetak profit, di mana dia stop bakar-bakar duit. Kenapa? Karena orang udah gak punya pilihan lain. Goto udah monopoli pasar. Coba lihat. Kalau kalian lihat, Goto itu tujuan utamanya dia bukan di masalah marketplace, tapi tujuan utamanya dia itu di fintech. Makanya dia besar-besaran sekali buat akuisisi perusahaan-perusahaan finansial. Contohnya kayak Bank Jago. Gitu. Dia akuisisi Bank Jago, dia punya 50% saham Bank Jago. Lah Bank Jago dia punya 50% saham Stockbit. Jadi secara tidak langsung Stockbit itu punyanya Goto. 1, 2. Dia punya Tokopedia. Tokopedia sekarang bisa pay letter. Yang pay letternya itu bisa disambungkan ke GoPay. Jadi seakan-akan kalian pinjem dari GoPay buat beli di Tokopedia. Bunganya dimakan sama Goto juga. Lah untungnya dari Tokopedia dimakan Goto juga. Bayangkan kalau besok Tokopedia, Goto itu dia stop diskon, dia stop bakar-bakar duit. Lah Gojek mas, kita nunggu kebijakan pemerintah di mana dia ngentikan batas bawah atau batas atas buat tarif Gojek ojek online. Kita lihat siapa pemenang monopoli ini. Coba lihat, dia makin kecil toh minusnya toh. Setiap tahun minusnya makin kecil. Kalau aku prediksiku sih buat kalian ya bisa bernapas lega di antara tahun 2025-2026. Kalau 100 saja kayak saya rasa dia bisa naik. Tapi itu foundernya jualan terus mas. Iya founder silahkan jualan, komisaris silahkan jualan. Coba cek Facebook Insider, coba cek Nvidia Insider, cek Nvidia sama Meta di Simply Wall Street Journal, di Investing, di TradingView nggak ada. Di apa namanya itu aku lupa, Linked ID apa ya. Pokoknya carilah. Ya Yahoo Finance juga. Itu banyak sekali orang-orang dalamnya yang jualan sahamnya loh. Apakah berarti Goto perusahaan busuk? Enggak, saya kira enggak.
Oke. Oke. Karena bateraiku tinggal dikit ya. Kita lanjutkan besoknya. Untuk saat ini baru bahas 3 ya, Goto sama Cuan sama apa namanya? Si brand UDs. Ya segitu aja untuk video kali ini. Nanti saya sambung part 2-nya karena baterai saya mau habis. Maaf kalau mengecewakan karena ya udah 25 menit juga, takutnya kepanjangan. Oke, saya sambung ke part 2 nanti ya.